Cerita bermula dari ruang tunggu suatu perusahaan yang terkenal seantero jagat maya. Terlihat dua orang sedang menunggu panggilan untuk menerima gaji. Saya cek dulu nama kalian. Mana suaranya si Kubus? Hai penonton semuanya. Mana suaranya si Balok? Hai penonton semuanya. Kalian adalah artis baru. Tolong jangan kebanyakan bercanda. Satu lagi, tolong tetap jaga jarak. Maaf ya Pak Sutradara. Bos, Kubus, segera ke sini, masuk ke ruangan Bapak. Pasti aku yang dipanggil duluan oleh si bos. Daripada kamu dipanggil duluan sama yang maha kuasa. Oke bos, jadi selama ini kamu sudah bekerja selama 6 hari. Dengan 4 hari kamu bekerja lembur. Jadi kamu mendapatkan gaji sebesar Rp740.000. Betul ya, data saya seperti itu ya bos? Betul bos. Gaji kamu sudah Bapak transfer ke rekening kami ya. Terima kasih bos Mr. Limit. Tolong panggilkan si Balok ke sini ya. Oke bos, siap melaksanakan. Balok dipanggil si bos, sini. Aduh, ya enggak teriak-teriak kayak gitulah. Hai bos, apa kabar? Dah, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja ya. Menurut data yang saya peroleh dari Google, kamu telah bekerja selama 5 hari. Dengan 2 hari kamu bekerja lembur. Jadi gaji yang kamu peroleh adalah sebesar Rp550.000. Makasih ya bos. Oke, tugas hari ini sudah selesai. Bapak akan pergi rapat ke planet Pluto. Tunggu dulu mister, masih ada yang terlupakan. Mari kita sambut tokoh legendaris dalam channel ini. Penonton harap tepuk tangan. Siapa lagi itu yang sedang mengetok pintu? Ayo masuk. Silakan duduk di sini. Kenapa aku bisa di sini? Kamu lagi. Ngapain sih kamu ada di cerita ini? Entahlah, aku juga nggak tahu nih kenapa bisa ada di cerita ini. Dikisahkan Prisma sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga dia terpaksa harus bekerja dengan Mr. Limit. Oh gitu ya. Jadi gini ya bos, Mr. Limit. Kemarin selama 4 hari aku sudah bekerja. Dan selama 4 hari itu aku bekerja lembur. Jadi berapa gaji yang bisa aku terima ya bos? Siapakah yang tahu gaji Prisma? Baik, kita akan membahas gaji yang akan diterima Prisma. Materi tersebut adalah kita masukkan ke materi sistem persamaan linear 2 variabel. Mari kita pelajari bersama-sama. Sistem persamaan linear 2 variabel ini adalah materi matematika wajib untuk kelas 10 dan sebenarnya sudah pernah didapat pada saat SMP ataupun tingkat yang sederajat.
Kemudian untuk definisi dan bentuk umumnya dari sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat SPLDV, yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing mempunyai dua variabel di sini. Misalkan variabelnya adalah X dan Y. Sedangkan bentuk umumnya di sini kita ada dua bentuk. Kita boleh pilih salah satu, yaitu AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah GY sama dengan R. Kalau kalian amati, persamaannya ada dua, kemudian tandanya ada sama dengan seperti ini. Kemudian untuk A, B, P, dan Q ini adalah koefisien, sedangkan variabelnya tentu saja X dan Y. Nah, kemudian C dan R ini yang dinamakan konstanta. Lanjut, bagaimana cara menyelesaikan SPLDV? Untuk penyelesaian SPLDV ada banyak cara. Ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, metode determinan, dan juga metode inverse matrix. Nah, untuk video ini kita akan fokus untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. Bagaimana langkah penyelesaian metode gabungan? Langkah pertama, eliminasi salah satu variabel. Kemudian langkah kedua, kita substitusi nilai variabel yang diperoleh pada langkah 1. Jadi kita menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi, kita gabungkan. Baik, ini studi kasus yang sudah kalian lihat di awal video. Yang pertama, terlihat si kubus dia telah bekerja selama 6 hari dengan lembur selama 4 hari. Kemudian sang bos Mr. Limit memberikan dia upah sebesar 740.000. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kemudian si balok dia juga bekerja selama 5 hari, tapi dia lemburnya cuma 2 hari. Kemudian dia menerima upah sebesar 550.000 rupiah. Dan terakhir yang ketiga, kemudian Prisma juga sama, dia bekerja tapi hanya 4 hari, dan 4 hari tersebut dia selalu lembur. Nah, berapakah upah atau gaji yang diterima si Prisma? Mari kita selesaikan bersama-sama. Kita memisalkan terlebih dahulu. Di sini saya misalkan L itu variabel untuk upah setiap hari lembur. Karena tadi ada bekerjanya ada dua jenis, lembur dan tidak lembur. Sedangkan untuk tidak lembur kita misalkan di sini dengan N atau hari normal. Nah, setelah kita misalkan, kita akan susun ke sistem persamaan linear dua variabel dengan mencari persamaan linearnya. Nah, atau kita buat model matematika. Di kasus pertama, kubus bekerja 6 hari dengan 4 hari lembur. Artinya apa? Ada 2 hari dia bekerja tidak lembur atau normal. Jadi kita bisa nulis model matematikanya 4 hari lembur, kita tulis 4L. Kemudian 2 hari tidak lembur, kita tulis 2N, karena 2 hari tidak lembur. Jadi kita tulis 4L plus 2N sama dengan 740.000. Dan di kasus kedua, si balok bekerja selama 5 hari dengan 2 hari lembur. Artinya si balok ini 2 hari lembur dan sisanya yaitu 3 hari tidak lembur atau bekerja secara normal. Kita nulis persamaan linearnya 2L karena 2 hari dia lembur. Kemudian sisanya tadi 3N. 3N dia bekerja secara tidak lembur. Dia menerima upah sebesar 550.000 rupiah. Nah, kita sudah mendapatkan 2 persamaan. 2 persamaan ini kalau kita gabung, ini dinamakan SPLDV. Kita lanjut.
Kita selesaikan dengan menggunakan metode gabungan. Langkah pertama, kita eliminasi salah satu variabel. Kita tulis terlebih dahulu persamaannya 4L plus 2N sama dengan 740.000. Yang kedua, 2L plus 3N sama dengan 550.000. Kemudian kita akan menghilangkan salah satu variabelnya. Di sini saya akan menghilangkan variabel L. Karena variabel L kita hilangkan, maka persamaan satunya kita kalikan 1, yang persamaan 2-nya kita kalikan 2, agar sama dengan koefisien dari persamaan 1, yaitu 4. Nah, karena persamaan 1 kita kalikan 1, berarti tetap dia 4L plus 2N sama dengan 740.000. Sedangkan persamaan 2 saya kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 2L kalikan 2, hasilnya 4L, 3N kita kalikan 2 sama dengan 6N, kemudian yang 550.000 kita kalikan 2, hasilnya 1.100.000. Nah, sesudah itu kita kurangkan. Kita lihat untuk yang variabel L hilang karena sama, dan 2N kita kurangi dengan 6N, hasilnya min 4N. Dan yang ruas kanan 740.000 dikurangi dengan 1.100.000, hasilnya adalah negatif 360.000. Jadi setelah kita kurangkan, min atau negatif 4N sama dengan negatif 360.000. Jadi kita temukan nilai N-nya itu sama dengan negatif 360.000 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah N-nya sebesar 90.000. Artinya, setiap dia bekerja tidak lembur, maka dia diberi upah setiap harinya adalah 90.000. Nah, kita akan mencari untuk nilai L atau upah ketika dia lembur dengan menggunakan langkah kedua, yaitu substitusi. Nilai variabel tadi kita sudah mencari nilai N pada langkah pertama, kita substitusi. 4L ditambah 2N sama dengan 740.000. Kemudian 4L ditambah dengan N-nya kita ganti dengan 90.000 karena sudah kita temukan nilai N-nya. Jadi 4L ditambah 2 kali 90.000 sama dengan 740.000. Dan kalau kita lanjut, 4L ditambah 180.000 sama dengan 740.000. Kemudian yang 180.000 di ruas kiri kita pindahkan ke kanan, tandanya di kiri positif, kita pindah ke kanan jadinya negatif, sehingga hasilnya 4L sama dengan 740.000 dikurangi 180.000. Di 4L sama dengan 560.000. Dan kita akhirnya menemukan nilai L sebesar 560.000 kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 140.000. Artinya setiap kali lembur, setiap harinya dia akan digaji sebesar 140.000. Nah, kita sambungkan ke permasalahan yang ditanyakan. Dia Prisma bekerja selama 4 hari dan selalu lembur. Berarti kita akan mencari nilai 4L. 4L sama dengan 4 kali 140.000. Jadi hasilnya adalah 560.000. Sehingga kesimpulan akhirnya, upah yang diterima si Prisma jika dia bekerja selama 4 hari dan selama 4 hari itu dia lembur adalah sebesar 560.000 rupiah. Sekian pembahasan mengenai SPLDV. Sekian dan terima kasih. Gaji kamu selama ini
adalah sebesar Rp560.000. Tapi ingat, kamu masih punya hutang dengan saya ya. Ya, gagal deh dapat uang lagi gara-gara aku harus hutang. Ya sudahlah, makasih ya Pak Sutradara. Oke, Prisma, semua hutang akan terbayar pada waktunya. Sekian dan terima kasih.